Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 30 Maret di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pimpinan, pertolongan dan pelindungan Tuhan. Mari kita berdoa mengawali Renungan Harian di hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga oleh anugerah Tuhan Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perundungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, pada ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-21. Demikian sabdanya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai mengikuti teladan Kristus. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristuslah yang menjadi teladan dalam hidup kita. Yesuslah yang menjadi patokan kita, tolok ukur kita dalam menjalani kehidupan. Termasuk kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita. Ayat 21 sangat jelas, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu berarti bahwa Petrus menginginkan umat yang ada pada waktu itu, yang sedang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan oleh karena iman kepada Kristus, supaya mereka mengikuti teladan Kristus dalam menjalani hidup, termasuk dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Lalu pertanyaannya adalah, teladan Kristus seperti apa yang perlu saudara dan saya teladani? Yang perlu saudara dan saya ikuti, yang perlu saudara dan saya contohi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 teladan Kristus yang perlu saudara dan saya ikuti, yang perlu saudara dan saya contohi dalam menjalani hidup, secara khusus dalam menghadapi penderitaan. Dalam ayat 21 bagian A, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Hal yang pertama yang perlu kita teladani dari Kristus adalah mau menderita karena kebaikan. Mau menderita oleh karena kebenaran. Itu diperjelas dalam ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Karena dia melakukan kehendak Allah dan akhirnya dia menderita, itu disebut sebagai penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dijelaskan lagi lebih jelas dalam ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau saudara dan saya mau menderita oleh karena berbuat baik, oleh karena berbuat kebenaran, maka itu dikategorikan sebagai kasih karunia Allah. Kalau kita bisa menderita seperti itu semua karena kasih karunia Allah.
Dan itulah yang Yesus lakukan, yang Yesus buat bagi saudara dan saya ketika dia harus menderita sampai mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga penderitaannya bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi dia menderita karena menanggung segala dosa kita. Dia menderita karena berbuat kebaikan ataupun berbuat kebenaran. Teladan penderitaan seperti inilah yang perlu saudara dan saya ikuti, contohi dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mau menderita karena berbuat kebaikan. Jangan sampai kita menderita karena kita berbuat dosa. Kalau kita menderita karena berbuat dosa, itu adalah hukuman. Tapi kalau kita menderita oleh karena berbuat kebaikan, kita menderita oleh karena kita berbuat kebenaran, kita menderita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka firman Allah menyebut itu adalah kasih karunia Allah. Itu yang perlu kita contohi dan teladani dari kehidupan Kristus. Yang kedua, yang perlu kita ikuti, contohi, teladani dari kehidupan Yesus Kristus. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Hal yang kedua yang perlu kita teladani dari kehidupan Kristus adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan dia sudah memberi contoh, teladan bagaimana menjalani kehidupan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itulah teladan hidup. Itulah yang perlu kita contohi, kita ikuti dari teladan Kristus dalam menjalani hidup, yaitu hidup dalam kekudusan. Secara posisi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita sudah disebut kudus di mata Tuhan secara posisi. Tetapi menyangkut experience hidup kita, pengalaman hidup kita, kita butuh suatu perjuangan untuk menyesuaikan posisi kita yang sudah kudus di mata Tuhan. Oleh karena darah Kristus sudah menyucikan kita, sehingga secara posisi kita sudah kudus di mata Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Kita terus berjuang dalam hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan posisi kita. Jadi secara pengalaman hidup juga kita terus belajar dan berusaha menjalani hidup yang kudus di mata Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman. Itulah hidup yang kudus di mata Tuhan. Dan Yesus Kristus sudah memberikan contoh dan teladan dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Hal yang ketiga yang perlu kita ikuti dalam teladan Kristus yang dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Hal yang ketiga yang kita perlu ikuti dari teladan Kristus dalam hidup ini adalah tidak mau membalas. Kristus tidak membalas ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia dihina, dia tidak membalas dengan menghina. Ketika ia diludahi, dia tidak membalas dengan diludahi. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi sebaliknya dia lakukan adalah dia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ini juga yang perlu kita teladani dalam kehidupan Kristus bagi hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk tidak mau membalas. Kecenderungan kita kalau kita dihina, kita balas untuk menghina. Kecenderungan kita ketika kita menderita oleh karena penganiayaan, oleh karena apapun, kita balas lagi dengan penganiayaan itu. Firman sudah mengajarkan kita, Yesus sudah memberikan contoh teladan dalam menjalani hidup bagaimana tidak punya niat, tidak punya hati yang ingin membalas. Tapi sebaliknya kita serahkan kepada Tuhan Hakim yang adil. Biarlah Tuhanlah yang akan membalas. Dalam kitab Roma berkata pembalasan itu adalah hak Tuhan.
Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita selalu belajar. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, ketika kita dianiaya, ketika kita mengalami penganiayaan dalam bentuk apapun, kita serahkan kepada Tuhan Hakim yang adil. Dan sebaliknya dalam hidup kita, dalam hati kita, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya kita menyerahkan kepada Tuhan Hakim yang adil. Biarlah Tuhan yang berperkara, biarlah Tuhan yang akan menjadi hakim. Ini teladan yang Kristus berikan kepada kita, yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani dalam hidup ini. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami mengikuti teladan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu supaya kami mau meneladani Kristus, meneladani Tuhan kami, penyelamat hidup kami, Raja kami yang menjadi penguasa atas hidup kami. Dan tolonglah supaya kami meneladani apa yang Kristus buat dalam menjalani kehidupan, yaitu mau menderita demi kebaikan ataupun kebenaran, mau hidup dalam kesucian, dan juga tidak mau membalas. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa meneladani Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini, berkat-Mu atas hidup mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, dalam nama Yesus kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Seluruh hidup kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.